Shalom, sahabat pelita yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali berjumpa di dalam program Pelita, penuntun langkah kita. Dan hari ini saya ingin membahas sebuah topik, yaitu jaminan atas pengharapan. Jaminan atas pengharapan. Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, yang menjadi mahal buat setiap kita adalah pengharapan. Saudara bisa punya banyak uang, saya bisa punya banyak harta, tetapi ketika sudah tidak ada lagi pengharapan dalam hidup kita, maka harta dan uang yang kita punya itu tidak menjadi berharga. Sebaliknya, ketika ada orang yang hidupnya mungkin biasa saja, hidupnya sulit, penuh dengan tantangan, banyak masalah, tetapi kita bisa melihat mereka tetap bersuka cita dalam kehidupan yang terbatas itu. Kenapa? Karena ternyata mereka punya pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu penting sekali buat kita. Nah, pertanyaannya begini, apakah pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang benar? Apakah pengharapan yang kita imani adalah pengharapan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Maka kita belajar hari ini, saudara, supaya pengharapan kita tidak menjadi pengharapan yang palsu, tapi pengharapan yang dijamin oleh Tuhan sendiri, bahwa pengharapan kita akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita baca firman Tuhan dari Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Sebagai dasar dari pengharapan kita dikatakan begini oleh penulis Ibrani. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, Alkitab mengatakan, penulis Ibrani mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi ternyata pengharapan merupakan fondasi yang akan menjaga kehidupan kita untuk tidak bergoyang kemanapun. Ibaratnya seperti kapal, maka jangkar atau sauh itu adalah pengharapannya. Kapal itu bisa terombang-ambingkan ketika dia sedang bersandar di dermaga. Kalau dia tidak ada sauh yang kuat yang tertancap ke tubir laut itu, maka kapal itu karena mesinnya mati, dia bisa terbawa oleh arus, oleh ombak, sehingga dia tidak lagi ada di dermaga, saudara. Dia akan mengapung kemana, ke sana, ke sini. Tidak jelas arahnya, saudara. Sama dengan hidup kita. Ternyata kalau kita tidak punya pengharapan, maka hidup kita mudah sekali digoncangkan. Oleh apa, saudara? Oleh peristiwa, oleh kondisi, oleh keadaan, oleh ekonomi, oleh kondisi dan keadaan rumah tangga kita mungkin. Mudah sekali iman kita digoncangkan. Nah, karena itu yang penting buat kita adalah kita mengerti dulu bahwa penting buat kita, buat saudara dan saya, buat sahabat-sahabat pelita, kita punya yang namanya pengharapan. Dikatakan di Ibrani 6 ayat 20 ini dikatakan bahwa Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi pengharapannya itu bukan pengharapan yang dibangun atas saya, atas kita. Oh, saya mau jadi A, mau jadi B, mau jadi C. Nanti saya mau punya ini, punya itu. Bukan itu, saudara. Pengharapan di dalam Kristus yang dimaksud adalah pengharapan yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Berarti ini pengharapan tentang apa, saudara? Ini pengharapan tentang keselamatan yang kekal. Tahukah saudara, apa gunanya kita punya banyak segala sesuatu di dunia ini, tapi afterlife kita, setelah kita hidup di dunia ini, ketika kita mati nanti, kita nggak tahu kita kemana. Saudara tentu sudah sering mendengar, sebanyak apapun harta kita, sebesar apapun rumah kita, nantinya kita hanya berada di 2 kali 1 meter. Hanya ada di liang kubur, saudara. Meskipun mungkin itu tempatnya bagus, tapi tetap aja itu kuburan. Dan jasad kita akan habis dimakan belatung, tinggal tulang belulang, saudara. Apa yang kita bisa bawa setelah kita meninggal? Makanya Yesus berkata, Yesus memberikan pengharapan yang sejati, yaitu pengharapan atas kebangkitan. Pengharapan atas kemenangan terhadap dosa. Dan Yesus sudah lakukan itu. Dia sendiri yang menjadi perintis bagi kita. Dikatakan menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya.
Nah, kalau kita udah tahu dasarnya saudara, mari kita naik sekarang mengertinya. Lalu Pak, saya masih di dunia. Saya harus apa dong? Saya sudah punya pengharapan terhadap kehidupan kekal. Tapi selama di dunia saya harus apa? Saya mau beritahu kepada saudara, sahabat-sahabat pelita yang dikasihi Tuhan. Bahwa pengharapan kekal yang Tuhan berikan itu juga menjamin kehidupan kita di dunia. Mari kita baca ayatnya saudara. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau tadi penulis Ibrani berkata Yesus adalah perintis yang membuka jalan untuk pengharapan kita ada, sekarang Rasul Petrus berkata, kita diajak oleh Tuhan untuk masuk dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Apa maksudnya hidup dengan pengharapan, saudara? Hidup dengan pengharapan adalah hidup yang tidak tergantung oleh kondisi dunia ini. Saya tahu akhir-akhir ini mungkin sebagian ibu-ibu menjerit karena komoditi pangan kita meningkat. Ada yang sedang berkata, Pak, minyak goreng kok mahal banget. Mulai langka di mana-mana. Lalu harga bensin naik, Pak. Kita banyak mengeluh, saudara. Tapi tahukah saudara, kalau kita sudah punya pengharapan yang sejati di dalam Tuhan, seharusnya kita punya pengharapan bahwa meskipun kebutuhan kita naik, berkat Tuhan juga akan naik buat kita, saudara. Amin. Jadi Tuhan akan tetap memberkati hidup kita, tidak akan membiarkan kita sendiri. Itulah pengharapan yang dimaksud oleh Petrus. Dikatakan lagi di dalam Efesus 2 ayat 12 saudara, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Paulus berkata dalam surat Efesus, kalau tanpa Allah kita nggak punya pengharapan. Jadi kita harus tetap berada di dalam pengharapan yang Allah sediakan buat kita. Artinya apa, saudara? Saudara dan saya tidak boleh keluar dari track, dari jalan yang sudah Tuhan tentukan. Ketika kita keluar, maka kita sedang kehilangan pengharapan kita. Sebab pengharapan kita dibangun oleh iman atas kepercayaan kepada Yesus Kristus. Saya mau tutup, saudara, dengan satu ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat 4. Kembali lagi Rasul Petrus mengatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kembali lagi, ketika kita sedang mengalami penderitaan di dunia ini, mulailah untuk menaruh, melihat, menggunakan mata rohanimu dibanding mata jasmanimu. Apa maksudnya? Jangan lihat kesulitan, keadaan, himpitan, beban yang ada di dunia. Tapi pandanglah apa yang sudah Tuhan sediakan di sorga. Yaitu apa? Bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Karena di dunia ini semuanya akan binasa, semuanya akan cemar, semuanya akan layu. Tapi satu saat nanti kita akan hidup bersama Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Dan seharusnya inilah yang meneguhkan pengharapan kita. Jadi kita belajar hari ini Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat pelita yang dikasihi Tuhan. Apa jaminan pengharapan buat kita? Bahwa Yesus adalah perintis yang membuka jalan pengharapan kita. Yesus sendiri jaminannya. Tapi yang kedua jaminannya adalah berkat yang jauh lebih besar yang dikatakan apa? Yang dikatakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Itu tersimpan di sorga bagi kita. Jadi hari ini jangan berhenti ketika engkau sedang meratapi hidupmu di dunia. Karena satu saat nanti engkau akan menikmati kesenangan yang tiada bandingannya di sorga bersama Bapa. Itulah jaminan pengharapan buat kita semua. Jadi saya mendorong, mengajak sahabat-sahabat pelita yang dikasihi Tuhan. Mulailah untuk terus fokus kepada Kristus, sumber pengharapan kita. Ikutilah terus jalan-jalan yang sudah Tuhan berikan. Sampai satu saat nanti kita kembali bersama Bapa, menikmati kegenapan dari pengharapan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami belajar bahwa ada pengharapan bersama Tuhan. Sebab pengharapan itu adalah sauh yang kuat buat kami. Supaya hidup kami tidak terombang-ambingkan. Supaya hidup kami tidak melenceng kemana-mana. Kami harus tetap hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan itu adalah dirimu sendiri. Sebab Engkau Tuhan yang sudah membuka jalan untuk kami boleh hidup dalam pengharapan. Dan tolong kami Tuhan, sekalipun ada penderitaan, tantangan, ada masalah pergumulan dalam hidup kami, fokus kami tetap kepada pengharapan kami yang kekal, yaitu kehidupan bersama Bapa di sorga. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan mengeluh, kami tidak akan menyerah, karena kami tahu satu saat nanti Engkau akan mengajak kami hidup bersamamu di dalam kekekalan dan menikmati janji dari semua pengharapan yang Engkau berikan. Makasih Bapa, materaikan firman Tuhan ini dalam hati kami, dan Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.